Ya, langsung saya mulai, Pak Samsudin. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Para jamaah dan Bapak Ibu, Mbak dan Mas kalian yang hadir dan mengikuti kajian subuh Ramadan kali ini, kita akan membahas pada kesempatan pagi hari ini tema yang menarik, yakni tentang surga di bawah telapak kaki Ibu. Bersama saya, Ibu Dr. Anda Hajah Susila Ningsih, MA, yang akan membersamai kita dan akan memaparkan serta menjelaskan kepada kita semua bagaimana implementasi dan juga pemahaman yang kekinian tentang surga di bawah telapak kaki Ibu. Kepada Ibu Susi, silahkan langsung kami persilahkan waktu dan tempat. Terima kasih Mbak Tia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah kuliah subuh Ramadan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa bersama dengan jamaah semuanya untuk menyampaikan tentang peran ibu khususnya kepada anak dan keluarganya dan sendirinya nanti juga merembet pada hal lain. Hadis telah kita hafal semuanya bahwa an-nawwa minal iman. Kemudian al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga berada di telapak kaki. Itu adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, agak panjang sebenarnya, tapi ini bisa dikatakan potongan hadisnya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga berada di telapak kaki itu. Maknanya bagaimana? Ya, ada makna. Pertama maknanya adalah memang ibu adalah sosok yang harus dihormati oleh anaknya, karena itulah yang kemudian mengandungnya, kemudian mengasuhnya, ya, kemudian setelah itu juga membesarkannya. Itu sehingga posisi ibu memang kemudian menjadi posisi yang penting untuk anak-anaknya, karena itu harus dihormati. Ya. Tapi kemudian juga di samping ibu harus dihormati, ya, karena mengandung, kemudian melahirkan dan mengasuhnya sampai menjadi orang, kira-kira begitu pada setiap manusia. Tapi juga kemudian ibu itu sendiri juga melakukan semua yang yang dilakukan oleh petugas pengasuh, kira-kira begitu ya. Nah, ibu sebagai seorang yang dihormati itu juga perlu memposisikan diri supaya bagaimana dirinya juga bisa dihormati. Ibulah sebenarnya yang harus menjadikan anak bisa menghormati orang tuanya. Karena tanpa anak dilatih, dibiasakan, dibentuk untuk mampu menghormati orang tuanya, itu juga tidak mudah. Modalnya seorang ibu adalah karena kasih sayang seorang ibu. Jadi modalnya adalah kasih sayang, yang itu modal itu memang inherent, sudah juga bersumber dari secara fisikal. Itu memang ada unsur-unsur yang mungkin bisa dikatakan ya, kalau kasih ibu itu merupakan kasih sayang yang bawaan, itu yang inherent. Nah, kemudian kalau juga pernyataan lagi, kasih sayang ayah itu harus dibentuk. Jadi sudah jadi kalau itu, kalau bapak juga dibentuk, harus dilatihkan, itu kira-kira. Nah, karena bawaannya itu sendiri, maka kemudian
secara apa ya, secara secara natural gitu kira-kira itu kemudian memang mengasihi dan membesarkan anak-anaknya. Tapi kemudian masalahnya, apakah setiap ibu bisa menghasilkan anak yang mampu menghormati orang tua ini? Jadi ternyata mestinya si anak itu adalah menghormati orang tua, mendahulukan orang tua khususnya ibu. Tetapi seringkali juga, maka ternyata anak itu bahkan tidak banyak ya, walaupun kasusnya yang tidak menghormati ibunya, tidak menghormati orang tuanya. Ya, bahkan kemudian ada kasus-kasus bagaimana anak tega menyakiti ibunya, itu ada gitu. Jadi bahkan ada yang sampai membunuhnya, ya kasus-kasus yang kita sering dengar, kita baca di koran, kita dengar di TV dan sebagainya. Itu ternyata ada, kok bisa gitu. Padahal kan tadi kan sudah sejak awal itu ibulah yang kemudian mesti dihormati, mesti didulukan. Bahkan itu dikatakan di telapak kaki ibu itu adalah tempat surga. Artinya anak mendapat bisa memperoleh surga, kehidupan baik di dunia dan di akhirat itu adalah kata ibu. Gitu. Tetapi kenapa juga ada anak yang tidak bisa menjadi seperti itu? Gitu. Ini sebenarnya juga karena mestinya menjadi bagian dari peran ibu sendiri. Jadi walaupun posisi ibu itu adalah memang harus dihormati, tetapi ibu harus juga mampu mendidik anaknya mulai dari dalam bahkan sejak dini, bahkan dalam kandungan gitu ya. Bagaimana si anak itu bisa menghormati orang tua, gitu. Bagaimana bisa menghormati ibu, ya. Nah ini maka ya utamanya memang ada strateginya, itu termasuk dalam kategori strategi pendidikan orang tua atau pendidikan ibu itu pada anak itu. Yang pertama itu memang harus ada proses pelatihan, gitu ya. Pembiasaan pelatihan semenjak usia dini, bahkan sejak dalam kandungan, gitu ya. Seorang anak itu bisa tumbuh kasih sayangnya, bisa tumbuh rasa hormatnya karena memang dia dilatih sejak awal, ya. Dan bahkan sejak awal itu dia sudah merasakan bagaimana itu rasa hormat menghormati ibu, rasa cinta mencintai itu. Mesti diawali dengan bagaimana anak merasakan kasih sayang ibu. Nah, kemudian kalau dia merasakan kasih sayang ibu, maka kemudian akan tumbuh rasa kasih sayang pada orang tua. Tapi itu tidak cukup, harus ada cara atau pelatihan yang diberikan, pembiasaan yang diberikan oleh orang tua juga. Nah, budaya itu seringkali juga merupakan cara bagaimana membiasakan ekspresi kasih sayang itu tadi. Jadi kalau dalam kandungan kita paham ya para ibu-ibu, kemudian para pemudi-pemudi yang belum pernah mengandung mungkin juga bisa mencoba memahami ketika dalam kandungan itu kasih sayang seorang ibu dan juga sebenarnya juga seorang bapak itu sudah bisa dirasakan oleh anaknya. Jadi bahkan kalau dalam kandungan itu anak itu sudah bisa mendengar dan merasakan juga karena sudah hidup tuh ada sentuhan-sentuhan, bahkan suara-suara dari luar itu juga sudah bisa, sehingga itu juga sudah mulai masuk pada dirinya, pada persepsinya. Nah ini kalau kemudian sejak awal gitu ya dibiasakan juga bagaimana merasakan dan mendengarkan kata-kata kasih sayang dan juga sikap kasih sayang, ya suka di bahasa Jawanya itu dilus-lus itu ya, atau kemudian ada sentuhan-sentuhan yang menimbulkan rasa senang pada bayi, pada anak, kemudian sikap-sikap, kemudian omongnya jadi omong-omongan gitu ya. Jadi orang tua itu seringkali juga walaupun tahu anaknya itu belum menangkap, juga masih belum karena masih bayi, kemudian juga baru bisa mendengar tapi mereaksi gitu ya.
Jadi ketika ngomong ya, proses pengasuhan semenjak awal itu ekspresi ibu bahkan juga lingkungannya itu menunjukkan rasa kasih sayang, kata-katanya juga demikian ya. Nah, itu dia menanggapi ya, ekspresi anak itu mungkin agak matanya berbinar itu walaupun masih bayi ya. Kemudian kalau sudah mulai bisa tersenyum, kan sudah bisa tersenyum ya, itu juga kemudian tersenyum dan itu adalah ekspresi menangkap kasih sayang dan merasakan sehingga dia sendiri juga tumbuh kasih sayangnya itu semenjak awal. Nah ini harus ada proses sehingga kemudian dalam proses pengasuhan itu ada caranya sendiri bahwa anak itu merasa disayang, dicinta, kemudian juga dihormati gitu ya. Kemudian diterima gitu ya, perasaan-perasaan itu semuanya menjadi penting dan itu mesti dimulai dari ibu tapi juga dengan sendirinya didampingi oleh bapak dan anggota keluarga yang lain gitu sehingga tumbuhlah rasa cinta, rasa hormat kepada ibu khususnya tetapi juga hormat kepada yang lain, kepada bapak ya, kepada saudaranya, keluarga yang lain gitu ya. Semuanya itu adalah perlu dilatihkan. Manusia cuma mempunyai modal potensi untuk bersikap kepada orang lain, ya, untuk bagaimana berbuat bersikap baik pada orang lain punya potensi ya, punya itu. Ya, kalau nanti panjang kalau menyebut potensinya, tapi ini secara singkat itu ada. Tapi kemudian potensi itu hanya sekedar potensi. Jadi dia tidak tumbuh dengan sendirinya. Dia hanya sekedar benih. Nah, karena itu modal menghormati orang, ya itu bahkan mulai dari dalam kandungan, kemudian sampai bayi, bahkan kemudian berkembang pada anak, itu terus dikembangkan dan kemudian dijaga terus menerus. Nah, itu ya, sehingga anak bisa merasakan menghormati orang lain, bisa merasakan dihormati orang lain, khususnya ibu, dan kemudian menyalurkannya kepada orang lain juga. Sikap halus, ya, sikap hormat, sikap berbuat baik, sikap akrab, sikap berkawan dengan baik dan lain sebagainya, sehingga bisa menghindarkan rasa rasa sakit hati, rasa kemudian kekerasan, dorongan untuk kekerasan dan sebagainya. Itu memang mungkin gejala-gejala belakangan ya bukan hanya belakangan, sudah cukup lama. Adanya bagaimana itu kritis dan sebagainya. Ya, itu adalah anak-anak yang saya khawatir. Dia anak yang merasa kekurangan mendapat kasih sayang. Dimulai dari orang tuanya, dimulai dari ibunya. Karena seringkali orang tua itu mengatakan, "Nah, wong aku sudah menyampaikan kasih sayang kok, kurang apa lu? Saya itu sudah saya kasih makan, sudah saya ini, sudah itu dan sebagainya." Bukan cukup dengan itu, tetapi memang ekspresi dari dalam dorongan dari dalam dan ekspresinya, caranya, sikapnya, ya cara mencintai anak, ya itu juga ada caranya, ada situasinya. Bagaimana anak bisa merasakan rasa cinta sehingga tumbuh pada dirinya cinta khususnya kepada ibunya dan kepada orang lain, itu kira-kira. Dan kalau kemudian gagal, tadi kita katakan bahwa kalau gagal itu juga bisa dilihat dari bagaimana sebenarnya proses pembentukan rasa hormat dan rasa kasih sayang itu adalah juga bisa saja dilihat dari cara ibu, tapi juga dengan keluarganya dan bapaknya. Jadi sebenarnya ibu itu tidak berperan sendiri, tapi berperan bersama dengan bapak dan anggota keluarga yang lain, ya, suasana kehidupan yang harmonis di dalam rumah tangga, ya kemudian saling mendukung gitu ya. Ya kadang-kadang ada berbeda pendapat, ya ada, tetapi cara menyampaikan berbeda pendapat itu juga mungkin harus ada caranya sehingga suasana itu ya suasana yang memang menimbulkan rasa kasih sayang, menyegarkan suasana gitu kira-kira. Dan ini saya kira untuk memiliki sikap, ya bagaimana seorang ibu perlu memiliki sikap
betul-betul bisa mengembangkan rasa cinta pada anak, sehingga anak mampu bersikap menghormati, bersikap berbuat baik kepada orang tuanya, kepada ibunya. Itu memang perlu ada semacam pelatihan ya. Ada bagaimana kalau di dalam bahasa apa namanya organisasi ya, saya kira hampir semuanya bisa menggunakan istilah itu adalah pembinaan keluarga sakinah. Ya, ini menjadi penting ya, adanya kemudian bisalah pembinaan itu dilakukan dalam kelompok-kelompok organisasi atau yang di lingkungan masyarakat. Dan penting juga bahwa keluarga sakinah itu bukan hanya untuk ibu-ibu sebenarnya, karena kan bapak-bapak kemudian juga anak yang sudah dewasa juga penting untuk mendapat pembinaan keluarga sakinah. Dan kemudian siapa yang harus melaksanakan pembinaan keluarga sakinah itu juga bukan hanya dari ibu, tapi juga bapak. Karena apa? Karena bapak juga harus bisa bagaimana mendukung pengembangan kasih sayang kepada anaknya, sehingga anak bisa hormat kepada orang tuanya. Ya, hormat kepada orang tuanya. Ya memang tadi topik utamanya memang ibu, tetapi kan tidak hanya penghormatan kepada ibu, tapi kepada kedua orang tuanya. Ya, kepada kedua orang tuanya. Kemudian bukan hanya ketika sudah wafat kemudian ingat mendoakan, tetapi sejak awal sikap pada orang tua itu menjadi penting, bahwa dan itu sekali lagi harus dilatihkan begitu ya. Nah, mohon maaf waktunya. Oh ya, ini mungkin sekalian closing statement atau mungkin penutup. Kira-kira jadi tentang sekali lagi topik surga di telapak kaki ibu, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, itu bahwa sebenarnya jabarannya itu tidak hanya jadi pada intinya tidak hanya bagaimana ibu itu kemudian harus dihormati, harus diutamakan, tetapi bagaimana ibu juga bisa bisa mendidik, bisa membesarkan anaknya, bisa menjadikan anaknya adalah mampu menghormati. Jadi itu harus ada imbal balik. Begitu saya kira, dan sekali lagi itu perlu training menjadi orang tua, training menjadi ibu. Saya kira itu saya kira cukup ya. Tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Susi, banyak sekali yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Jadi surga di bawah telapak kaki ibu itu menuntut ya seorang ibu yang dibantu juga dengan suami ya, dengan ayah agar bisa mendidik anaknya dengan baik menjadi contoh, dan tentunya juga memberikan nilai-nilai edukasi yang bagus baik secara agama, ilmu agama ataupun juga edukasi secara umum. Nah, ini nanti akan terbentuk keluarga sakinah, begitu ya Bu Susi. Jadi tadi Bu Susi juga menekankan betul bahwa keluarga sakinah itu juga tidak hanya terbentuk dari ibu saja, tetapi juga peran ayah, peran bapak itu juga sangat penting. Baik, para jamaah semuanya, terima kasih. Jadi pada pagi hari ini kita mendapatkan tausiah yang luar biasa dan ilmu yang bermanfaat. Semoga bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Saya mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.